تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan dari Qaulul Mufid, penjelasan dari Kitab Tauhid, masih membahas tentang majaa fi taghlib fi man 'abadallah inda qabrin rajulin salih. Penjelasan tentang perkara yang berat ancamannya bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Terakhir ialah kita ambil faidah yang ke-11. Bahwasanya muallif rahimahullah bahwa menyebutkan adanya asyarru ahlal bidah, adanya dua kelompok yang itu merupakan sejelek-jeleknya ahlul bidah. Yang dimaksud pertama ialah kelompok Jahmiyah dan yang kedua ialah Rafidhah. Dan terakhir kita sebutkan tentang kelompok Jahmiyah. Ya. Dan ada 5 poin penting yang dimiliki oleh kelompok Jahmiyah yang semua itu telah kita baca bersama-sama. Maka kemudian kita lanjutkan. Famadhabuhum min akhbasil madahib. Maka prinsip madhab orang-orang Jahmiyah ini adalah termasuk sejelek-jeleknya pendapat. Kenapa mereka dikatakan sejelek-jeleknya pendapat? Illam naqul akhbatuha, kalau kami tidak mengatakannya, walakin akhbat minhu madhabur Rafidhah. Karena Jahmiyah berarti mengingkari keberadaan Allah. Ya. Dan ini merupakan pengingkaran terhadap Allah. Namun kata Syekh, tetapi di sana ada kelompok yang lebih jelek lagi, yakni Rafidhah. Lakin akhbat minhu madhabur Rafidhah. Tapi ada kelompok yang lebih jelek lagi daripada Jahmiyah, yaitu kelompok Rafidhah. Hatta qala Syekhul Islam, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, inna jami'al bid'ah asluha min Rafidhah. Sesungguhnya seluruh bid'ah-bid'ah di tubuh kaum muslimin itu asluha min Rafidhah. Asalnya itu sumbernya adalah dari kelompok Rafidhah. Ya. Kalau begitu, Rafidhah itu berarti lebih jelek keadaannya. Bahwa aslul baliyati fil Islam,
Bahkan yang namanya Rafidhah ini termasuk asal pokok musibah-musibah yang menimpa di tubuh kaum muslimin. Sehingga kalau kita mau membuka lembaran sejarah tarikh Islam, bagaimana musibah yang pernah diberikan kepada umat Islam oleh kelompok Rafidhah, bagaimana Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, musibah ketika kelompok Rafidhah pada zaman Daulah Qaramithah itu menguasai Baitul Maqdis, menguasai Masjidil Haram. Bahkan Raja Qaramithah ini menyuruh jamaah haji untuk dibunuh. Kemudian Ka'bah dikuasai oleh Bani Qaramithah ini, dan Hajarul Aswad sambil dia berdiri, Ubaidillah ini di depan Ka'bah, Anal Malik, Anar Rabb, saya adalah Allah, saya adalah pengatur alam semesta, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Iya. Maka kemudian dia mengambil Hajar Aswad dan diboyong ke daulahnya. Kurang lebih 22 tahun Hajar Aswad diboyong oleh Daulah Qaramithah ini, Syiah ini. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat jahat terhadap umat Islam. Sampai Ka'bah Baitullah yang mulia saja mereka hinakan. Ini sejarah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Bahkan ketika umat Islam pada zaman Daulah Saljukiyah, yakni dari Bani Saljukiyah yang mereka ingin menghadapi umat Nasoro ketika menyerang Baitul Maqdis. Ya. Maka ternyata Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir itu membuat kesepakatan dengan orang Eropa, orang-orang kafir, untuk membagi wilayah Syam. Ya. Dibagi menjadi dua bagian. Sebagian untuk orang kafir dan sebagian untuk Daulah Fatimiyah yang di Mesir sana. Maka terjadilah kesepakatan. Akhirnya kurang lebih 1 juta orang-orang Nasoro berduyun-duyun menggempur Baitul Maqdis yang sebelumnya Daulah Fatimiyah itu memberikan persenjataan kepada orang-orang Nasoro ini. Iya. Maka pada pertempuran tersebut kurang lebih 60.000 umat Islam terbunuh. Iya. Setelah adanya kesepakatan antara Daulah Fatimiyah yang di Mesir dengan orang-orang Nasoro dari Eropa. Iya. Ma'asyiral muslimin, ini semua bisa dibaca dalam sejarahnya Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ma'asyiral muslimin, ini bukan kedustaan tapi kenyataan. Tidak bisa kita pungkiri kalau orang Syiah itu membawa kebaikan. Yang ada hanyalah baliyah fil Islam. Ya. Jika benar kata Syekh, wa huwa aslul baliyah fil Islam. Orang Rafidhah ini fahum adalah kelompok yang merupakan sumber musibah di dalam Islam. Walihada qala al-muallif. Oleh karena itulah muallif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan akhrajahum ba'du ahli ilmi minas nataini wa sab'ina firqah. Maka sebagian ulama itu mengeluarkan Jahmiyah dan Rafidhah dari kelompok yang 72. Ya. Wal'ala suwab, namun barangkali kata Syekh Utsaimin, barangkali yang benar bukan 72 tapi minas salasi wa sab'ina firqah. Keluar dari kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 73. Sebagaimana sabda beliau, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku ini, yakni umat Islam, umat ijabiyah, umat yang menerima seruan Islam, yang masuk Islam, mereka akan terpecah belah menjadi 73.
Iya. Sehingga kalau begitu, aw anna shawaba akhrajahum ila 72. Atau kalau memungkinkan bahwa yang benar mereka dikeluarkan menjadi 72. Ya. Ai akhrajahum minas salisah, dikeluarkan dari yang ketiga. Allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang mana kelompok yang ketiga yaitu 73, yang ketiganya yaitu yang satu tadi adalah orang yang berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Artinya yang 73 keluar dari manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Begitu. Li'anal ma'ruf, dikarenakan yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Anna hadhil ummata taftariqu ala 73 furqah. Perhatikan di sini, Syekh menggunakan kalimat bahwasanya yang sudah dikenal. Orang Islam yang belajar sungguh-sungguh pasti pernah mendengar khotib-khotibnya, ustadz-ustadznya menerangkan perpecahan umat Islam. Berita pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terpecah belahnya umat Islam menjadi 73. Ya. Ini sudah ma'ruf, sudah dikenal. Perkara yang sudah ma'ruf ini ada yang mengingkari. Katanya apa? Hadisnya lemah. Setelah diadakan tinjauan dan penelitian, hadisnya lemah. Kenapa? Karena yang sahih ikhtilafu ummati rahmah katanya. Perselisihan umatku itu rahmah, bukan rakam. Siapa yang mengatakan demikian? Seorang doktor, bayangkan. Seorang doktor Ikhwanul Muslimin. Ya. Yang menyeru-nyerukan persatuan, tapi hakikatnya bukan persatuan. Karena yang ada musibah. Bagaimana mungkin orang Syiah disatukan dengan umat Islam? Karena dalam sejarah mereka telah membunuh ribuan umat Islam. Ya. Pada tahun 200, tahun 400 Hijriah. Ini sudah lewat sejarahnya. Maka ma'asyiral muslimin, dikeluarkan dari 73 kata Syekh. Karena Nabi mengatakan kulluha finnari, semuanya itu terancam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya. Siapa yang satu itu? Ketika ditanya Rasulullah SAW, wa hiya ma'ana man kanat ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang satu itu ialah, yang selamat itu ialah siapa saja. Mangkana, siapa saja yang dia itu ala ma kana alaihi nabi, sesuai dengan apa yang ada pada Nabi, akhlaknya, akidahnya, manhajnya, beragamanya, keislamannya, tauhidnya seperti akidahnya Nabi SAW. Wa ashabuhu, dan juga para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya, prinsipnya sama seperti para sahabat. Ya. Adapun orang Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat. Hanya 6 atau 7 sahabat yang mereka anggap selamat. Sampai mereka menafsirkan ayat ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, kata mereka, adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Bayangkan. Kita bisa bayangkan kalau orang sedang sholat membaca ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai. Coba buka tafsir mereka, orang Syiah. Ternyata orang Syiah menafsirkan maghdub adalah para sahabat agung. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Adapun Ali mereka agungkan. Kalau para sahabat, mereka memuliakan para sahabat yang lain. Ya. Demikian pula para tabi'in memiliki prinsip, termasuk prinsip Ahlus Sunnah ialah at-taraddi, memberikan keridhaan kepada para sahabat. Allah Ta'ala sendiri was-sabiqunal awwalun, para orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, sahabat muhajirin dan ansar. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka, radhiyallahu anhum,
Allah ridho. Tapi lihat orang Syiah, bukan mendoakan radhiyallahu anhum, tetapi maghdub alaihim. Ini tafsir orang Syiah. Apakah Anda, wahai orang yang ingin menyatukan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, itu memungkinkan? Kalau kita membaca ghairil maghdub, maksudnya adalah orang Yahudi. Tapi kalau orang Syiah membaca ghairil maghdub, maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa mungkin ketemu? Tidak mungkin. Tapi itulah impian kalau begitu. Sehingga apa yang diimpi-impikan oleh ikhwanul muslimin, itu tidak akan mungkin terwujud ila yaumil qiyamah. Sampai hari ini saja tidak bisa. Tidak bisa. Ma'asyiral muslimin, wa sadaqa rahimahullah. Kalau begitu benar ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Fi qaulihi an hataini taifataini, tentang dua kelompok ini, yaitu Jahmiyah dan Rafidhah. Syarru ahlul bid'ah, sejelek-jeleknya kelompok bid'ah. Ya. Wa qad qutila, adapun Jahm bin Safwan. Siapa Jahm bin Safwan? Dia adalah pendiri kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Telah dibunuh oleh Salamah Ahwaz. Ya. Sahibu Syurtah Nasr bin Sayyar, yaitu pemimpin atau seorang Syurtah, pemimpin tentara begitu, Nasr bin Sayyar. Li'annahu adhara hadzal madhhab wa nasyarahu. Kenapa? Karena Jahm bin Safwan menyebarkan prinsip Jahmiyah. Jadi dibunuh di Irak waktu itu. Ketika itu khalifahnya mengatakan, ayuhan nas taqabbalallah, wahai para manusia, semoga Allah menerima bohakum, sembelihan korban kalian. Ya, karena pada saat Yaumun Nahar, adapun aku pada hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Semoga Allah menerima korban-korban kalian, dan saya hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini diumumkan secara umum. Karena kebid'ahan kalau sudah diumumkan, tokohnya tanda tanya orang. Siapa yang dimaksud sih? Ya. Khalifahnya tegas. Hari ini silahkan kalian berkorban. Taqabbalallah, semoga Allah menerima korban kalian. Adapun aku setelah ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa disembelih? Karena dia termasuk orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Karena dia memiliki pemikiran kufur. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya tentang kelompok ini, iya, kelompok yang kufur. Karena telah menolak sekian banyak ayat-ayat Allah. Wa qala al-mu'allif, adapun ucapan mu'allif rahimahullah, wa bisababi rafidhati, dan karena sebab kelompok Syiah Rafidhah, hadatsa syirku, terjadi kesyirikan. Ya. Karena kelompok Syiah Rafidhah inilah terjadi banyak kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Ya. Wa ubadatul kubur, dan juga terjadilah para penyembah-penyembah kuburan. Wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Karena kelompok Rafidhah, mereka adalah kelompok yang pertama kali membikin bangunan di atas masjid, ya. yakni membikin kuburan-kuburan di atas masjid-masjid tokoh imam mereka, ya. Ma'asyiral muslimin, padahal kalau orang Syiah itu jujur, artinya jujur mengikuti imamnya. Siapa imam mereka? Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau mereka memang jujur pembela Ahlul Bait, pencipta, pengagung Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau mereka mau jujur, coba perhatikan ucapan Ali.
ketika beliau berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, kata dia, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Hayyaj Al-Asadi, maukah aku utus engkau untuk melakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Apa itu? Allah tada'atim salan illa tabastahu. Yang pertama, agar engkau tidak membiarkan timsalan, patung, makhluk bernyawa, illa tabastahu, kecuali engkau hancurkan gambar makhluk bernyawa tadi. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang kedua, tidak ada kuburan yang dimuliakan, diagung-agungkan, dilebih-lebihkan, diistimewakan dari kuburan yang lain, illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan. Ya. Tapi lihat hadis ini, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib sangat benci terhadap orang-orang yang mereka mengagung-agungkan kuburan orang soleh. Bagaimana sekiranya kalau mereka itu mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib ini? Iya. Kalau mereka jujur, coba buktikan. Tapi justru mereka membangun kuburan-kuburan di atas masjid-masjid, di atas kuburan orang-orang soleh mereka, imam-imam mereka, sampai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh di Karbala mereka agung-agungkan, ya. Dibikin masjid, ya, di Karbala kan, ya. Dan mereka merayakan hari kebesaran mereka, berduka dengan kematian cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat banyak kebid'ahan. Mereka mencakar-cakar tubuh mereka. Bahkan sebagian mereka dengan pisau mencakar-cakar dengan pisau tadi sampai berdarah. Ini belum apa-apa, kata mereka, dibandingkan imam kita, kata mereka. Bukankah ini niyahah, perbuatan jahiliyah? Tapi mereka, barakallahu fikum, memang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan orang yang mereka muliakan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Walihada yajibul hadar. Oleh karena itulah beliau menasihatkan kepada kita untuk berhati-hati min bid'atihim, dari bid'ahnya orang-orang Rafidhah, wa bid'atil Jahmiyah, dan bid'ahnya kelompok Jahmiyah, wa ghairiha, dan seluruh bid'ah-bid'ah yang ada, kelompok-kelompok bid'ah yang menyimpang dari jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kita wajib berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena Nabi mengingatkan. Bid'ah itu belum terjadi, tapi Nabi sudah mengingatkan. Apakah pada zaman Nabi SAW sudah muncul kelompok Qadariyah? Belum. Apakah pada zaman Nabi SAW sudah muncul Khawarij? Belum. Tapi Nabi di saat khutbahnya, setiap kali khutbah, beliau mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wahai para sahabat, jauhi, tinggalkan segala bentuk kebid'ahan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mengada-ada dalam beragama berarti perkara baru, perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu menyimpang. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua penyimpangan dari jalannya Allah itu di dalam neraka. Unduru. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Mengingatkan bid'ah yang belum muncul itu diulang-ulang oleh Nabi. Lalu bagaimana kalau bid'ahnya sudah terjadi? Perlu diingatkan apa tidak?
Sudah terjadi ini. Bukan cerita, terjadi sudah. Oh, terlalu keras Ustaz itu. Nah, ini bukan lemah, bukan keras. Sayang terhadap saudaranya. Bukankah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Muslim. Tidak beriman sempurna iman kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Apa kita tega saudara kita masuk neraka? Sebagaimana ancaman Nabi tadi. Wa kullu dhalalatin finnar. Orang yang sayang terhadap saudaranya tidak akan ridho. Dia tidak akan senang kalau saudaranya tersungkur dalam neraka. Sebagaimana dirinya juga tidak senang. Coba bandingkan. Kalau saudara kita punya motor. Keluaran terbaru. Diparkir di tempat yang sudah sering terjadi pencurian motor. Iya. Tiba-tiba kita paham. Calon pencurinya itu orangnya. Saya tahu itu sering. Cuman belum ditangkap saja. Ini penjahat ini. Lalu kita mengumumkan, Pak, hati-hati. Dikunci motornya. Karena si fulan biasanya kalau kita lengah tidak ngunci, motor kabur nanti. Iya. Mengingatkan saudara kita khawatir motornya hilang. Itu sebagai rasa cinta. Motor dengan akidah lebih mahal mana ayuhan nas? Atau mungkin saudara kita punya kambing. 10 kambing atau sapi aja yang mahal. Tiba-tiba kita jam 12 malam bangun melihat, wah, ada mobil membawa perangkat mau mengambil sapi. Kalau jual beli tidak mungkin jam 12 malam. Kita curiga. Apalagi platnya jauh ini. Apalagi kita tahu dari informasi. Orang ini, mobil ini biasa mencuri sapi. Nah, kita telepon penduduk atau penghuni rumah. Pak, bangun, ada pencuri itu. Dalam rangka sayang. Mau mencuri sapinya. Maka salafiyun. Ahlus sunnati wal jamaah. Mendakwahkan tauhid. Mengajak kepada sunnah. Mengingatkan syirik. Mengingatkan dari bid'ah. Itu sebagai rasa cinta. Karena Nabi mengatakan al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin. Cermin bagi saudaranya seiman. Iya. Kalau saudara kita ada kekeliruan, cermin yang baik akan memberitahukan. Itu cermin yang baik. Tapi kalau cermin sudah kotor, ya, cermin yang jelek, dia akan menyembunyikan jati diri kita. Tidak mau jujur. Iya. Orang mukmin yang jujur melihat saudaranya terjatuh kepada kemungkaran, diingatkan, hati-hati saudaraku. Demikianlah dakwah yang diserukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Waladakan al-bid'ah darokat ba'duha asfala min ba'din. Kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwa bid'ah itu darokat, bertingkat ke bawah. Darokat itu bertingkat ke bawah. Iya. Ba'duha asfal min ba'din. Sebagian di bawahnya lagi. Begitu. Tidak sama bid'ah itu. Jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Berbeda kondisinya. Ada bid'ah yang sampai kufur. Seperti tadi bid'ah Rafidhah. Ada bid'ah yang sampai tingkatan maksiat. Yakni tidak sampai kufur. Tapi itu kejelekan yang paling jelek. Bertingkat keadaan. Iya. Ma'asyiral muslimin. Fa'alal mar'i al-hadar minnal bid'ah. Sehingga seorang muslim yang baik, dia harus selalu berhati-hati dari segala bentuk kebid'ahan. Apalagi sudah 1400 tahun lebih kita tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Tidak menutup kemungkinan sholat kita asal-asalan. Takbirnya setinggi mana, bagaimana posisi tangannya, ruku kita kayak apa, sujud kita kayak apa. Karena kita tidak pernah belajar, asal beli buku. Iya. Di kaki 5 lagi. Ya. Asal tulis, yang menulis, yang penting dagangannya laku. Tidak berpikir panjang. Yang ditulis itu hadis atau bukan. Yang penting laku di tengah masyarakat. Akhirnya kita baca buku tersebut. Ternyata apa yang ditulis oleh penjual buku tadi, penerbit buku tadi, tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Hadisnya ditambah-tambah, atau kadang hadisnya palsu, dimasukkan. Ya. Maka telitilah. Berhati-hatilah karena munculnya bid'ah itu biasanya dimasuki hadis-hadis yang palsu. Ya. Man azuma maulidi fa huwa ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, bareng bersamaku di surga. Perhatikan. Man zaro walam yazuruni faqad jafani. Siapa yang haji lalu dia tidak ziarah ke kuburanku, berarti dia telah tidak menganggap diriku. Jafani, bikin bersikap kaku terhadap Nabi. Iya. Hadis-hadis seperti ini ayuhan nas, hendaklah diteliti. Ya, sampai ada seorang berkeyakinan dengan wahdatul wujud, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hadis katanya. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Dirinya berarti akan kenal Tuhannya. Enak. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran akidah yang menyimpang dari sekian banyak hadis-hadis yang kadang tidak ada asalnya. Ya. Wa ayakuna muttaba'an liman hadis salaf, kata Syekh. Telah berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan dalam akidah, dalam ibadah. Ya. Wa ayakuna muttaba'an, agar dia itu ittiba. Ittiba berarti mengikuti, bukan taklid. Ittiba. Mengikuti liman hadis salaf, terhadap manhaj para salafus saleh. Salafus saleh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam yang semanhaj dengan mereka. Fi hadzal bab wa fi ghairi, dalam bab ini dan selainnya. Ma'asyiral muslimin, dan masih banyak lagi perkara yang pentingnya agar kita selalu memahami bahwa pentingnya kembali kepada manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kelompok baru lahir kemarin, bukan. Karena sebagian orang mengatakan manhaj salaf itu lahir kemarin. Kita sudah lahir sejak sekian ribu tahun yang lalu, 1900 sekian. Tidak. Manhaj salaf, prinsip salaf ialah prinsip Islam. Iya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti jalan para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti jalan para sahabat. Faqad kufitum, sungguh sudah dicukupkan jalan mereka. Kalau Anda ingin masuk ke dalam golongan yang selamat, ikuti jalan mereka. Karena Nabi sudah menjamin ada sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati. Terus menerus. La tazal itu dalam bahasa Arab mengandung makna terus menerus, tidak putus. Ada satu kelompok, satu saja, bukan banyak. Sehingga ketika Abdurrahman Abdul Khaliq membuat sebuah prinsip jamaah yang banyak untuk menuju jamaatul Iya. Boleh kita bikin jamaah yang banyak, yang penting ada induknya. Dibantah oleh Syarabi. Jamaatul wahidah la jamaah. Cukup satu jamaah, bukan berjamaah yang banyak. Karena memang Nabi mengatakan terus menerus ada satu kelompok, yakni min ummati, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dhahirina 'alal haq, yang terus menampakkan di atas kebenaran. Menampakkan kebenaran, bukan menyembunyikan. Ditampilkan kebenaran itu. Jalannya Nabi ditampilkan. Dikenalkan. Iya. Bukan disembunyikan. Dia tampakkan sebagai seorang muslim pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. La yaduruhum man khadalahum. Kelompok ini tidak akan merasa bahaya dari orang yang menghinakan. Karena memang ada yang menghinakan. Yang menghinakan ya kelompok umat Islam sendiri kadang. Iya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah, wahum kadzalik, sampai orang itu mati. Jadi istiqomah di atas manhajnya sahabat, manhajnya Rasulullah SAW, istiqomah sampai mati. Atau sampai hari kiamat, maksudnya terjadinya kiamat ini, sampai munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul sampai ada anak muda. Ketika anak muda itu ditangkap oleh Dajjal, dia ingin menguji ini Dajjal beneran atau bukan. Maka dia tahu tanda-tanda Dajjal, yang satu matanya buta, yakni mata kirinya, dan di jidatnya tertulis kafaro, ini Dajjal ini. Dia suruh mengikuti Dajjal, saya tidak mau. Sampai akhirnya pemuda ini digorok, dibelah. Dajjal pun berjalan di antara dua belahan tubuhnya. Pemuda tadi minta, kalau kamu Dajjal coba hidupkan saya. Setelah dibelah begitu, Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh, lalu mengatakan, hiduplah kamu. Pemuda ini hidup kembali. Pemuda itu mengatakan, oh anta Dajjal, kamu ini Dajjal, kama qala nabiyyu, sebagaimana disabdakan oleh siapa? Nabi. Ini fungsi menghafal hadis. Ketika muncul fitnah, kita bisa menyelamatkan diri. Hadis dihafal untuk menyelamatkan diri, bukan untuk nih saya penghafal Sahih Bukhari. Kamu menghafal apa? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Untuk menyelamatkan diri kita. Muncul Dajjal, dia paham sifat-sifat Dajjal. Setelah dia dibelah tubuhnya dan dihidupkan oleh Dajjal, hidup kamu. Allah takdirkan hidup untuk menguji. Pemuda itu baru mengatakan, anta Dajjal kama qala Nabi. Kalau begitu memang Anda Dajjal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu bisa menghidupkan orang setelah dibunuh, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, dan semakin kufur orang yang kufur. Iya. Ma'asyiral muslimin, ini sampai katanya Dajjal akan terus ada satu kelompok. Maka pertanyaannya, apakah kita yang sedang berusaha, kitanya berusaha saja, berjalan di atas manhaj salaf, itu akan selamat sampai mati? Ataukah setelah kita punya cucu berbalik? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita banyak berdoa, semoga Allah Ta'ala berikan istiqamah untuk bisa berjalan di atas manhaj para salaf. Karena sunnah ini, kata Nabi, man tamassaka bi sunnati, pada saat nanti akan datang orang-orang itu meninggalkan sunnah, ayamu sabr, hari-hari penuh kesabaran. Al-mutamassik bi sunnati aqabidil jamr, orang yang berprinsip, berpegang prinsipnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang memegang bara. Ya, iya. Memang berat, tapi semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan dan kesabaran. Isbiru ayya ahlu sunnah, sebagaimana wasiatnya Hasan al-Basri, isbiru ya ahlas sunnah, bersabar kalian wahai ahlus sunnah. Fa innakum aqallun nas fima madu wa fima baqiya. Kalian itu kelompok yang minoritas sejak zaman dulu sampai sekarang. Iya. Zaman dulu mereka bersabar, kenapa kita tidak bersabar berjalan di atas manhaj ini? Itulah wasiatnya Hasan al-Basri rahimahullah, dan semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.